Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan pembahasan tentang masalah najis dan juga benda-benda yang bernajis. Sebelum kita lanjutkan, kita ingatkan kembali pelajaran yang lalu. Yang pertama, al-aslu fil asya'i al-ibahatu wat taharah. Bahwasanya hukum asal segala sesuatu itu adalah bolehnya dan juga sucinya, bersihnya. Nah, pada asalnya makanan, minuman, pakaian itu apa? Asalnya boleh, halal. Maka tidak boleh kita mengatakan bahwa ini haram sampai datang dalil yang menunjukkan akan haramnya hal tersebut. Nah, demikian pula sesuatu benda, ya, makanan, minuman, pakaian dan seterusnya, itu pada asalnya apa? Bersih. Faman za'ama najasata 'ainin ma fa'alaihi bid-dalil. Maka barang siapa yang mengatakan, menganggap bahwa suatu benda itu bernajis, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Kemudian setelah itu, beliau menyebutkan beberapa hal yang bernajis lengkap dengan dalil-dalilnya, dan di sini ada yang secara ijma dan ada pula yang diperselisihkan. Nah, yang namanya fikih itu ya pasti ada perselisihan, ya enggak? Ya. Nah, hanya kita tentunya sebagai seorang penuntut ilmu, ya, melihat argumen-argumen dari dalil yang kuat. Ya, walaupun di sini penulis kitab ini tidak mendatangkan dalil-dalil ataupun yang membantah mazhab-mazhab yang menyelisihi apa yang disebutkan di sini, tapi ini adalah namanya juga Kitabul Wajiz, kitab ringkasan, intisari. Jadi beliau melihat menyimpulkan apa-apa yang kuat, yang rajih, yang beliau lihat, kemudian beliau datangkan dalilnya. Wa mimma qama ad-dalilu ala najasati, di antara benda-benda yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwa itu adalah bernajis, yang pertama dan yang kedua adalah baulul adami wa ghaituhu, ya, air seninya manusia, air kencingnya manusia dan juga kotorannya. Ini berdasarkan Al-Qur'an, sunnah dan juga ijma, bil ijma. Nah, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya yang namanya air seni, air kencing ini, kencingnya manusia dan kotorannya manusia adalah najis. Nah, baik. Kemudian beliau menyebutkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, demikian pula hadisnya Anas radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga dan yang keempat, al-madhiyu wal wadih. Madhi dan wadih, dan telah kita sebutkan ciri-cirinya masing-masing, madhi dan wadih. Kemudian yang kelima, rauthu ma la yu'kalu lahmu. Ini ada perselisihan di sini, tapi yang boleh kuatkan, yaitu segala kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak halal dimakan dagingnya, maka dianggap bahwa kotorannya adalah najis. Ya, keluar dari pengecualian ini yang tidak dimakan dagingnya berarti apa? Hewan-hewan yang halal dimakan dagingnya. Seperti apa? Kotoran tai ayam, tai sapi. Nah, ini oleh beliau tidak dianggap najis. Artinya dalam artian seandainya itu kena pakaian tidak sampai membatalkan salat. Baik. Nah, oleh karena itu ya kaum muslimin menggunakan sebagai pupuk kandang dan sebagainya. Ya. Nah, di antara dalilnya apa yang boleh sebutkan di sini dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz, bahwa suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak buang air. Maka beliau katakan, itini bi thalathati hajar, datangkan 3 buah batu. Kata beliau, fawajadtu lahu hajarain, saya mendapatkan untuk beliau 2 buah batu, wa rawthata himarin, dan
kotoran keledai. Ma'ruf bahwasanya keledai al-ahl ini tidak dimakan, diharamkan. Keledai ya. Naam. Qala fa amsaka al-hajarain, maka beliau mengambil yang dua batu, wa taraha ar-rawtha, dan membuang yang kotoran hewan. Kotoran hewan apa? Keledai, himar. Wa qala hiya rijsun, itu adalah rijis. Naam. Juga di antara dalilnya bahwasanya kotoran hewan yang dimakan dagingnya seperti kencingnya dan ini bukan najis. Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Uraniun datang ke Madinah dan sakit, maka beliau perintahkan mereka untuk berobat dengan meminum air kencing unta. Seandainya najis, maka tentu Nabi tidak akan memerintahkan untuk meminumnya. Karena itu diantara oleh-olehnya orang yang biasa pergi umrah ataupun haji, ya, mendatangi apa? Peternakan unta. Di sana ada apa? Ada susu unta, ada kencing unta. Jangan dikira bahwa susunya mungkin lebih mahal. Ketahuilah kencingnya unta lebih mahal daripada susunya. Ya. Kalau satu botol aqua yang tanggung itu bisa didapatkan paling berapa? 5 rial, 10 rial. Tapi kalau kencingnya karena memang susah dan sulit untuk dikumpul, itu bisa satu botolnya, botol-botol kecil bisa sampai 30 rial. Baik. Nah, kemudian juga antara dalilnya bahwasanya dahulu sebagian para sahabat, khususnya para wanita, biasa tawaf di atas unta-unta mereka. Tawaf. Maksud tawaf. Maksudnya dalam Masjidil Haram. Dan sudah ma'ruf bahwasanya namanya unta, hewan itu tidak terlepas dari kotorannya ataupun kencingnya. Ini antara dalil yang dipakai oleh para ulama bahwasanya yang namanya hewan-hewan yang halal dagingnya dimakan, berarti kotorannya bukanlah najis. Artinya seandainya kena pakaian, ya tetap sih kotor ya, kalau tetap kita bersihkan pakaian kita. Cuma dalam artian tidak membatalkan salat seandainya apa? Kena pakaian. Nah. Kemudian selanjutnya damul haid. Damu al-haid, darah nifas. Darah haid. Dan diikutkan darah nifas karena pada hakikatnya darah nifas adalah darah haid yang tertampung selama seorang hamil. Nah, oleh karena itu ciri-ciri wanita yang hamil biasanya ditandai dengan tidak haidnya. Ya, tidak haid. Sehingga istilahnya sebagai orang Bugis monro darah. Apa namanya monro darah? Berarti sudah mulai masuk masa hamil-hamil awalnya. Nah. Baik, ada sebagian ibu-ibu yang sekolahkan anaknya, kuliahkan anaknya di sebagian tempat di Jogja. Ibu ini pernah cerita sama saya, buat saya itu nak tiap bulan saya telepon itu ada ibu di sana. Baik, sudah haid mau kah? Iya sudah. Kalau dia perkirakan masa-masa haidnya, dia telepon sudah haid. Iya. Artinya kalau dia haid dia lega. Kalau tidak haid kayak bahaya ini. Jangan sampai kumpul kebo di Jogja sana. Nah. Jadi maksud kita bahwasanya darah nifas adalah darah haid yang tertampung selama dihamil. Karena itu hukumnya sama. Nah, hukumnya apa? Hukumnya sama. Dari sisi najisnya. Dari sisi mana buat tidak boleh dia puasa selama dia nifas haid. Dari sisi mana juga suaminya tidak boleh mendatanginya. Ya, tidak boleh dia sholat. Baik, kemudian selanjutnya lu'abul kalb. Ini juga ada perselisihan di kalangan para ulama. Beliau hanya menyebutkan di sini lu'abul kalb, air liurnya anjing. Nah, jadi beliau hanya membatasi pada air liur. Sebagian mengikutkan seluruhnya. Termasuk anjing itu sendiri. Dan sebagian lagi seperti Imam Al-Bukhari, Imam Malik menganggap bukan najis. Nah, kalau di sini beliau menganggap bahwa air liurnya yang najis. Katanya apa dalilnya? Nabi mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb. Bersihkanlah
bejana salah satu di antara kalian apabila seekor anjing menjilatinya, ayaksilahu sab'a marrat, untuk dia cuci sebanyak 7 kali cucian, hulahun nabi turabi, yang salah satu dari 7 itu dicampur dengan tanah. Nah, ini cara apa? Membersihkan bejana ya. Nah, kemudian ikhwan fillah, dengan hadis ini sebagian ulama kita seperti penulis kitab ini menguatkan bahwasanya yang najis pada anjing cuma apa? Air liurnya. Nah, sebagian membantah, artinya kalau itu air liurnya dan air liur juga berasal dari dalam, ya enggak? Ya juga berarti yang lainnya, kotorannya, kencingnya bukanlah najis, apa bedanya? Nah, baik. Kemudian juga ya kalau air liurnya ya juga tentu apanya? Badannya juga, ya. Nah, oleh karena itu sebagian ulama seperti Imam Malik menganggap bahwa tidak ada yang najis pada anjing. Artinya anjing itu sendiri air liurnya bukanlah sesuatu yang najis. Ya, ini kita tidak berbicara tentang boleh dimakan atau tidak ya. Kita tidak berbicara tentang hal ini. Yang jelas anjing tidak boleh dimakan, haram. Pertama bertaring, kemudian yang kedua dilarang untuk membunuh, dan sesuatu yang dilarang untuk dibunuh tidak boleh dimakan. Karena tidak ada jalan untuk makannya kecuali harus dibunuh terlebih dahulu. Nah, Rasulullah SAW an qatlil kilab, Rasulullah melarang membunuh anjing. Kecuali kalau itu anjing berbahaya, anjing rabies, itu lain masalahnya. Tapi umpama anjing-anjing yang biasa di kampung-kampung, di samping-samping rumah, belakang rumahnya sebagian orang ya, maka tidak boleh kita menzalimi, artinya melemparinya kemudian membunuhnya seenaknya. Biarkan dia hidup, karena ada larangan membunuhnya. Nah, sekarang ikhwani fiddin, apakah ini najis atau bukan? Kalau Imam Malik, Imam Bukhari dan beberapa ulama lainnya, bukan najis. Bagaimana dengan di sini? Bahwa perintah yang ada dalam hadis ini hanya perintah ibadah semata. Artinya karena Rasulullah memerintahkan kita untuk mencuci bejana itu kalau dijilati anjing dengan 7 kali, yang salah satunya dengan tanah, maka kita lakukan. Perintah ibadah semata, bukan karena najisnya. Karena seandainya karena najisnya, kotornya, maka tentu apa? 1, 2 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sama dengan mencuci najis yang lain, cukup. Menunjukkan bahwa itu apa? Perintah ta'abbudiyah, perintah ibadah. Rasulullah memerintahkan 7 kali, salah satunya yang tanah, kita lakukan. Tapi tidak menunjukkan bahwa itu apa? Najisnya. Di antara dalilnya yang menguatkan bahwasanya tidak diperintahkan dan tidak dinukilkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau pernah memerintahkan mencuci umpama sandal ataupun kain yang dibawa oleh anjing. Yang ada cuma apa? Bejana, apa bedanya? Nah, ma'ruf bahwasanya kaum muslimin memelihara anjing, ada yang memelihara anjing karena memang dibolehkan memelihara anjing kalau dengan tujuan salah satu 3. Di antara tujuannya apa? Untuk menjaga ternak, kebun, atau dipakai berburu. Dan yang namanya anjing ini yang tidak terlepas dari air liurnya, biasa naik ke rumahnya, masuk ke rumahnya, ya. Nah, demikian pula hasil buruannya tidak diperintahkan untuk dicuci terlebih dahulu 7 kali, kemudian digosok-gosok dengan tanah. Yang ada cuma apa? Ya. Nah, yang ada pada bejana. Sehingga umpama ada sandal atau sepatu, ya boleh jadi terjadi ya, dibawa oleh anjing atau dijilat anjing, maka sekali lagi tidak diperintahkan untuk harus dicuci 7 kali, kemudian salah satunya dengan tanah. Demikian pula tidak dinukilkan bahwasanya Nabi pernah memerintahkan orang yang dijilat anjing ataupun digigit anjing diperintahkan untuk dicuci sampai 7 kali, kemudian ditambah dengan digosokkan tanah. Tidak seperti itu. Dan ini ya menunjukkan wahani fiddin bahwa perintah dalam hadis tadi perintah ibadah semata. Amrun ta'abbudiyah. Bisa dipaham amrun ta'abbudiyah? Hanya karena demikian perintah datang kita lakukan, bukan karena najisnya. 6. Kemudian yang ke-8, ini belum kita baca, al-maitatu. Al-maitah, itu al-maitah, bangkai. Wahia ma mata hatfu anfihi min ghairi zakatin syar'iyyah.
Yang dimaksud dengan bangkai itu adalah segala hewan yang mati bukan disembeli dengan sembelihan yang syar'i. Ya. Itu bangkai. Hewan yang mati yang tidak secara syar'i, tidak disembeli dengan secara syar'i, itu bangkai. Pama ayam ditabrak motor atau mati situ. Bangkai namanya. Atau naam dilempar pakai kayu atau pakai batu, mati. Berarti apa, Bang? Bangkai. Nah ini kata beliau bahwa yang namanya bangkai najis. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubighal ihabu faqad tahura." Apabila suatu kulit bangkai telah dikuliti, telah disamak kulitnya. Nah, maka sungguh kulit tersebut telah dianggap bersih. Maknanya sebelum disamak bangkai najis. Ya, najis ya menurut saya. Karena Nabi katakan apabila telah disamak, tahu disamak? Kulitnya itu loh, dikuliti itu hewan yang mati, kemudian mungkin dikasih sesuatu daun-daunan atau mungkin garam atau apalah, ya. Kemudian setelah itu kulit tersebut dimanfaatkan, dijadikan jaket, ya, dijadikan sandal. Nah, maka ini apa, ikhwan fillah? Nabi katakan kulit itu sudah bersih. Berarti maknanya ketika dia belum dikuliti, belum dipisah dengan bangkai tadi, dia masih dianggap najis. Baik. Nah, sehingga kalau ada bangkai, ada sapi mati atau apa, boleh dikuliti. Bukan diambil dagingnya, bukan, tapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Ya, dikeringkan. Mungkin adalah caranya, ada pengawetnya sehingga apa bisa awet, bisa menjadi lembut, ya. Kirim ke Magetan. Saya di sana ada perusahaan kulit. Saya sudah 2 atau 3 kali kunjungi, masuk ke bagian pabrik. Bukan utusan, tapi karena sebagian ada ikhwan di situ bekerja, saya biasa masuk di Magetan, ya. Nah, ramai di situ, masya Allah. Nah, baik. Ya, Nabi telah mengatakan bahwa kalau sudah disamak sudah menjadi bersih. Berarti maknanya sebelum disamak, dipisahkan, berarti masih najis. Itu ya kawan. 6. Qala wal ihabu jildul maitati. Dan ihab dalam hadis ini adalah kulit bangkai. Wa yustathna min dzalik, dan dikecualikan dari bangkai tadi maitatus samak, bangkai ikan. Ini ikan yang mati begitu saja, maka ini halal. Karena tidak ada syaratnya untuk menyembelih ikan. Ya, maitatus samak, bangkai ikan, diikutkan seperti ikan ya, kepiting, udang, diikutkan. Nah, qala wal jarad, belalang. Tahu belalang? Orang Bugis bilang ancale. Apa bahasa Thai-nya? Batik. 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 Nah, batik pakai K, batik. Nah, jadi kalau batik air berarti belalang air ya, belalang udara. Nah, toib. Jadi ammal maitatan, toib, kata Nabi SAW, maitatus samak wal jarad, li hadits bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, uhillat lana maitatani wa daman. Telah dihalalkan bagi kami 2 jenis bangkai dan 2 darah. Ammal maitatan, adapun 2 bangkai, fal hutu wal jarad, bangkai ikan dan bangkai belalang. Baik. Wa ammad daman, adapun ad-daman itu 2 darah, fal kabid wa tihal, limpah dan hati. Al-kabid apa? Hatinya. Ya. Wa tuhal, dan limpahnya. Yang biasa ditiup-tiup itu kalau sudah sembelih sapi, sembelih ini ada ya, paruhnya apa istilahnya? Limpahnya. 6. Jadi seluruh bangkai adalah najis kecuali apa? Ikan dan bangkai ikan dan belalang. 6.
Tapi di sana ada hadis Nabi SAW mengatakan, ma quti'a minal bahimati fahuwa najis. Apa fahuwal maitah? Ma quti'a minal bahima fahiya maitah. Apa yang dipotong, diiris dari suatu hewan yang masih hidup, itu adalah bangkai. Contohnya, antum mungkin punya sapi, kemudian dipotong apanya? Ekornya. Masya Allah, bisa bikin sop buntut ini. Nah, apakah ini halal? Tidak diperbolehkan karena induknya masih hidup. Ini makna hadis ini. Nabi katakan, segala hewan yang dipotong diambil dagingnya, padahal induknya masih hidup, hewannya masih hidup, maka ketahuilah potongannya itu adalah bangkai. Ya. Dan ini boleh jadi mungkin ada di antara kalian yang pergi berburu, kemudian dia kejar mungkin sebagian hewan yang halal untuk dimakan, seperti kayak anua, rusa. Kemudian dia sempat sabitkan padangnya, kena sebagian dagingnya, sepotong, tinggal sebagian dagingnya, ya kan? Dan induknya lari, ya. Maka potongannya ini apa? Adalah bangkai. Karena bangkai berarti najis, ya enggak? Baik. Pertanyaan, antum ke laut atau ke empang, tiba-tiba lihat kepiting, kejar, pak. Ternyata berhasil mengambil jepitnya satu atau kakinya satu, induknya masuk di lubang. Ini halal apa haram ini? Halal. Walaupun induknya hidup, tapi kan bukankah kita katakan bahwa bangkai ikan adalah halal? Kejar batik, apa yang tadi? Belalang. Belalang halal ya? Ternyata berhasil mengambil kakinya satu, tapi induknya terbang. Apa kakinya boleh dimakan? Boleh, halal. Kenapa? Dari hadis tadi, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayya fa huwa mayyit. Segala hewan yang dipotong dagingnya kemudian induknya masih hidup, maka potongan daging itu adalah apa? Adalah bangkai. Kalau bangkai najis berarti. Naam. Baik, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, pengecualian juga dari bangkai yang dikecualikan bahwa itu bukan najis. Jadi pada asalnya seluruh bangkai adalah najis kecuali bangkai ikan, bangkai belalang. Kemudian yang kedua pengecualian juga, maitatu ma la dama lahu sailun, bangkai yang tidak ada darahnya mengalir. Jelas? Bangkai apa? Bangkai hewan tapi tidak memiliki darah yang mengalir, ma la lahu damun sail, kadzubabi, seperti bangkai lalat. Seperti apa? Bangkai lalat. Lalat berdarah enggak? Enggak toh? Naam. Wan namli, semut. Ya. Wan nahl, nahl lebah. Wa nahwi dzalik, atau yang semisal dengan itu. Tiba-tiba mau minum susu ada semut. Masya Allah. Naam, iya enggak? Biasa kan begitu? Atau tiba-tiba minum madu, ternyata ada lebahnya di dalam. Naam. Seandainya kita hukumi najis, bisa berarti bahwa gula tadi yang ada semutnya di dalam, ataupun susu yang ada semutnya, atau ada lalatnya, ya, atau madu yang ada waninya, lebahnya tadi, bisa kita hukumi apa? Najis. Tapi ini tidak termasuk najis. Kenapa? Ya, walaupun dia mati bangkai, tetapi bangkai yang tidak memiliki darah mengalir. Ini dikecualikan. Segala hewan yang tidak memiliki damun sail, tidak mengalir darahnya, berarti bangkainya apa? Bukan najis. Sehingga ketika bercampur dengan suatu minuman, makanan, maka tidak menyebabkan minuman itu atau makanan itu dianggap bernajis. Tidak, karena dia bercampur dengannya bukan najis. Nah, dalilnya Pak Ikhwani Fiddin, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Al-Imam Ibnu Majah, ya. Naam.
Dari haditsnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu." Apabila seekor lalat hinggap masuk di bejana kalian, dalam makanan kalian ataupun minuman, qala falyaghmishu kullahu, maka sekalian dicelupkan seluruhnya. Ya, kita minum susu, minum apalah, tiba-tiba ada lalat, ya, atau kita dapati lalat mengapung. Apa kata Nabi? Falyaghmishu kullahu, sekalian ditenggelamkan semuanya. Thumma liyatrahu, kemudian ia membuang lalat itu. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, karena salah satu sayapnya mengandung ini bahaya, racun ataupun penyakit. Wa fil akhar syifaan, dan yang salah satunya adalah penawarnya, penyembuhnya, obatnya. Ya. Nah, syahidnya di sini bahwasanya seandainya lalat ini adalah najis, maka tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk mencelupkannya semuanya. Bahkan Nabi katakan celupkan dan kalian silahkan minum bagi yang mau meminum minuman itu. Menunjukkan apa? Bangkai lalat, dan diikutkan seluruh hewan yang tidak memiliki apa? Darah yang mengalir, berarti apa? Bangkainya bukan najis. Jelas ya kawan? Pendalilannya. Nah, kemudian yang ketiga, pengecualian juga azmul maitati wa qarnuha wa dhufruha. Azmul maitah, tulangnya bangkai, tulang bangkai. Wa qarnuha, tanduknya. Wa dhufruha, dhufur ini kalau pada manusia ibaratnya kukunya. Kalau pada hewan kayak kuda ya, orang bilang biasa apanya? Sepatunya, tapi maksudnya kukunya ya. Makanya seperti ini ikhwan fillah. Wa sya'ruha, bulunya. Sya'ruha, bulunya. Warishuha, bulunya juga cuman sya'ar seperti pada sapi ataupun pada kambing, itu rish namanya. Sya'ar. Kalau rishuha ini bulu juga, tapi ini digunakan pada seperti ayam, bebek dan semisal dengannya. Apa bedanya? Kita kan bulu semua ya. Orang bilang bulu kambing, orang juga bilang bulu ayam. Tapi kalau orang Arab dibedakan. Yang kecil-kecil itu yang kayak rambut itu sya'ar namanya. Nah, yang dipakai biasa main anak-anak main apa? Main bulu tangkis. Kalau tidak ada bulu tangkisnya, ambil sandal, ambil bulu ayam. Tak. Apa namanya? Itu rish. Ya, rish. Jadi itu dibedakan ya. 6. Baik. Qala kullu dzalika tahir. Semuanya bersih. Tulangnya, tanduknya, dhufruha, kukunya hewan, sya'ruha, itu apa namanya, rambutnya, maksudnya bulu-bulu yang kecil-kecil, warishu, dan juga yang bulu ya seperti bulu burung. Jangan sampai salah paham maksudnya. Kullu dzalika tahir, semuanya adalah bersih. Wuqufan al-asli wa huwa at-taharah. Apa artinya wuqufan al-asli? Dikembalikan kepada kaidah al-bara'atul asliyah, bahwa pada asalnya sesuatu itu apa? Bersih, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah najis. Wa huwa at-taharah lima rawahu al-Bukhari. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari secara muallaq ta'liqan, qala wa qala az-Zuhri. Al-Imam az-Zuhri bin Syihab, Muhammad bin Muslim berkata, fi idhabil mauta, pada tulang bangkai, nahwal fil wa ghairi, seperti gadingnya apa namanya itu, gajah dan yang semisal dengannya. Beliau mengatakan, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha. Saya dahulu mendapatkan sekelompok dari para salaf, dari kalangan para ulama, yamtashituna biha, biasa mereka menyisir rambut-rambut mereka dengan gading-gading apa tadi, fil, gajah. Artinya tulangnya ataupun gadingnya tadi dibuat sisir.
Nah, kata beliau, saya mendapat mereka menyusul rambut-rambut mereka. Ini sudah di model tentunya ya. Jangan juga bilang gadingnya yang besar itu terus dipakai. Enggak, maksudnya sudah di model. Jadikan sisir ya. Sisir yang terbuat dari tulang. Yamtashituna biha. Naam, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha. Dan mereka menyimpan duhun, ini apa? Minyak-minyak mereka pada tulang-tulang tersebut. Naam. La yarawna bihi ba'sa, mereka menganggap bahwa itu tidak mengapa. Artinya maknanya bukan najis. Karena seandainya najis, masa mau dijadikan dipegang-pegang, dijadikan sisir, kemudian ditempati sebagai tempat-tempat minyak-minyak. Padahal terbuat dari apa? Tulang-tulang. Ya, imma tulang bangkai ataupun dari gading tadi. Naam. Wa qala Hammad, berkata Hammad rahimahullah, la ba'sya birishil maitati, tidak mengapa menggunakan rishil maitah. Apa itu rishil maitah? Tuh apa? Bulu, seperti bulu ayam ataupun bulu bebek, bulu manila dan sebagainya, itu risha. Nah, tidak apa menggunakannya. Untuk apa? Untuk apa itu? Ya, mungkin saja mau dijadikan sebagai hias-hiasan, ya toh. Nah, mungkin dijadikan sebagai apa namanya? Sapu-sapu. Ya, macam-macam lah ya. Saat ini orang yang kalau punya keahlian membuat, mereka bisa. Kalau kita itu anak-anak kan jadikan bulu tangkis. Ya. Nah. Baik. Kalau sekarang banyak, saya lihat di model dijadikan sapu-sapu, meja lah ya. Nah, dan sebagainya. Jadi kata beliau tidak mengapa menggunakan bulu bangkai. Nah. Baik. Jadi dikecualikan Yohani Fiddin, jadi bangkai, sehingga seandainya ada sapi mati, bolehkah dia umpama pegang-pegang, kasihan ini sapiku, umpama sambil dia sapu-sapu? Boleh, karena apa? Kering dia, bulunya tuh yang dia pegang, ya enggak? Dia tidak dianggap memegang najis. Kenapa? Bulunya, bukan dagingnya. Nah, toib. Nah, jadi boleh dia buang, walaupun dipegang, ya enggak? Umpama ada ayam mati, apakah harus pakai kaos tangan? Jangan pegang, najis. Kan bulunya tidak najis, ya enggak? Nah, baik. Wallahu alam. Qala rahimahullahu taala, kemudian beliau akan memasuki kaifiyatu tathirin najasah, ya, tentang cara membersihkan najis. Qala idza alimta hadza fa ilayka ma jaa bihi asy-syar'u fi sifati tathhiril a'yani an-najisati aw al-mutanajjisah. Qala tathiru jildil maitati bid-dibaq. Cara membersihkan kulit bangkai dengan cara menyamaknya. Di kulit itu dipisahkan dari dagingnya, kemudian mungkin dikasih suatu pelembut pengawet, baik itu garam, ya. Atau mungkin ada zat-zat tertentu yang bisa digunakan. Makanya apa ikhwan fillah, kulit tadi sudah dianggap bersih dan tidak dianggap bernajis lagi. Hanya saja ada khilaf di kalangan para ulama, apakah sudah boleh dimakan atau tidak. Kalau untuk dipakai dijadikan sepatu, sendal, jaket, maka ini ya seperti ini boleh. Cuman apakah kulit bangkai tadi, kulitnya ada saja yang membuat jadi makanan, jadi kerupuk. Orang Jawa itu Masya Allah bisa jadi kerupuk, itu kulit, ya enggak? Bisa jadi apa namanya, biasa masuk di pasar-pasar di Bangku Tanah banyak. Saya kira dulu awalnya kulit kayu atau apalah, ternyata itu yang disampur sama mereka dengan tempe tahu. Nah, kenyal-kenyal rasanya ya. Nah, toib. Apakah ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah itu boleh dimakan atau tidak? Nah, kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh dimakan, tapi maksudnya bersih di sini dalam artian bersih boleh dipakai untuk dijadikan pakaian ataupun alas kaki. Wallahu alam. Naam. Baik. Qala an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma ihabin dubiga faqad tahur. Kulit apa saja yang telah disamak maka telah dianggap bersih kulit tersebut. Kemudian yang kedua, tathhirul ina'i idza walaga fihil kalb, cara membersihkan
bejana apabila seekor anjing menjilatinya. Ini bagi yang mengatakan bahwa ini adalah najis ya. Caranya berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Tahuru ina'i ahadikum idza walaga fihil kalb." Bersihkanlah bejana kalian apabila seekor anjing menjilatinya. Ayaksilahu sab'a marrat, dengan cara mencucinya 7 kali, ulahunna biturab, yang didahului dicampur dengan tanah. Qala tathiru thawb idza asabahu damul haid. Cara membersihkan pakaian apabila pakaian tersebut terkena darah haid. Qala an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, qalat ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang wanita datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya, faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidha kaifa tasna. Wahai Rasulullah, salah satu dari kami pakaiannya terkena darah haidnya. Apa yang mesti kami lakukan? Karena yang minimnya sedikitnya pakaian di zaman itu, sehingga kalau kotor ya mereka pusing. Ya, kalau kita mungkin di zaman ini ya, masya Allah. Banyak yang di luar digantung, tapi masih banyak yang terlipat. Allah musta'an. Kalau mereka di zaman itu, ya kalau pakaiannya yang 1 atau 2 sudah kotor, ya mereka pusing tentunya. Tapi mau mereka pakai. Maka wanita bertanya, ya Rasulullah, ihdana yusibu thawbaha min damil haidha. Salah satu di antara kami pakaiannya terkena darah haidnya. Kaifa tasna'u? Apa yang mesti dilakukan oleh wanita itu? Qala tahuttuhu thumma takrusu bil ma. Tahuttu. Apa tahuttu? Dikucek ya, bahasa digosok, dikucek, disikat, itu yang sama dengannya. Kemudian kamu siram air. Thumma tandahuhu, kemudian kamu ya siram lagi. Thumma tusalli fihi, kemudian silahkan engkau salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Artinya kalau sudah selesai masa haidmu. Karena pakaian yang dipakai di masa haidnya itu juga yang dipakai di masa selesainya masa bersihnya ya. Karena mereka cuma memiliki pakaian sedikit. Maka Nabi katakan, jika kamu sudah bersih dan ternyata pakaian tersebut sempat terkena darah haid pada masa-masa haidmu, maka cukup kamu siram, kemudian digosok, dikucek, kemudian kamu siram air sekali lagi, kemudian silahkan anti salat dengan menggunakan pakaian tersebut. Qala wa in baqiya ba'da dzalika atharu, apabila sudah disikat atau sudah digosok, ternyata masih ada bekas-bekasnya, masih ada bercak-bercaknya. Ya enggak? Biasa kan begitu. Apalagi kalau pakaian putih umpamanya. Enggak bisa langsung putih. Ya, seperti semula. Belum katakan fa in baqiya ba'da dzalika atharu fala ba'sah. Kalau masih ada bekasnya setelah umpama dicuci, ya, maka tidak mengapa. Berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Khawlah bint Yasar radhiyallahu anha, sesungguhnya seorang wanita bernama Khawlah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Subhanallah. Wahai Rasulullah, kata wanita ini, saya tidak memiliki kecuali cuma 1 pakaian saja. 1 pakaian. Ibu-ibu masya Allah. Anda ini yang 1 pakaiannya, tidak ada. Pakaian dia pakai saja mungkin sudah 3-4 lembar dia pakai. Ya enggak? Lain baju dalam, baju luar, lain lagi abayanya, lain lagi. Wanita di zaman itu benar-benar 1 pakaiannya. Ya, ya Rasulullah, laisa li illa thawbun wahid. Saya tidak memiliki cuma 1 kain saja, pakaian. Wa ana ahidu fihi, dan saya dengan pakaian yang saya itu saya pakai dalam keadaan saya haid. Fa kaifa asna'u? Apa yang mesti saya lakukan setelah saya nanti bersih, ya? Qala idza tahurti, jika engkau sudah suci bersih, sudah kering darah haidmu, faksili maudhi'ad dam, silahkan anti mencuci kain tersebut yang terkena darah. Tsumma shalli fi, kemudian silahkan engkau salat pada pakaian itu. Qalat ya Rasulullah, wanita itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, illam yakhruj atharu, jika ternyata bekasnya, bercak-bercaknya tidak keluar, qala yakfikil ma, cukup bagimu air, wala yadurruki atharu, dan tidak memudaratkan bagimu bekas darah itu. Jelas sudah dicuci.
Baik. Allah alam. Kemudian berikutnya tathiru dhaili thawbil mar'ah. Cara membersihkan ujung kain seorang wanita. Karena pakaian wanita apa? Bawah mata kaki. Beda kalau laki-laki, di atas mata kaki. Ini di antara perbedaannya pakaiannya wanita dengan laki-laki. Pakaiannya wanita di bawah mata kaki. Pakaiannya laki-laki di atas mata kaki. Maka pilih yang mana? Taib. 6. Qala tathiru zaili thawbil mar'ah. Cara membersihkan ujung kainnya seorang wanita. Qala an ummi waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Ummi walad maksudnya Abdurrahman ibni Auf punya anak laki-laki namanya Ibrahim, tapi dari apa? Budaknya. Itunya ummu walad. Dia tidak mengatakan dari istrinya. Tapi an ummi waladin li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf. Maksudnya Abdurrahman ini Ibnu Auf radhiyallahu anhu punya budak wanita, melahirkan anak laki-laki namanya Ibrahim. Nah, wanita ini bertanya kepada siapa? Anna sa'alat Ummu Salamata. Ya, ibunya Ibrahim ini yang statusnya sebagai budak saat itu pernah bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siapa Ummu Salamah? Salah satu di antara istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat inni imra'atun utilu dhaili. Wahai Rasulullah, wahai Ummu Salamah, sesungguhnya saya seorang wanita yang memanjangkan zailku. Zail itu artinya ekor, tapi maksudnya ujung kain pakaian saya. Wa amshi fil makanil qadir, dan saya berjalan biasanya di tempat yang kotor. Faqalat Ummu Salamah, maka Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Tanah yang setelahnya yang kotor itu akan membersihkannya. Bahkan dalam sebagian hadis, apakah sepanjang jalan engkau menyeret seluruh pakaianmu itu di tempat yang kotor? Apa semua jalan yang kau lalui semuanya apa kotor? Kata beliau, tidak ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan yang setelahnya apa? Membersihkannya.